Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat pecinta tanaman hias, di video kali ini Emak akan berbagi info tentang 70 jenis tanaman philodendron. Dan nanti akan disampaikan perbedaan-perbedaannya. Bagi yang sudah menyimak video 50 jenis philodendron, tinggal melanjutkan dari 51 saja ya, biar tidak berulang. Selamat menyimak. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai saja. Ini adalah jenis yang pertama, bentuk daunnya seperti kepala kuda pada bagian pangkal besar lalu mengecil di ujungnya. Daunnya berwarna hijau segar, jenis ini termasuk tipe memanjat atau merambat. Ini adalah tipe yang kedua, termasuk tipe yang merambat. Tanaman ini disebut juga sebagai pilo berdaun merah karena mempunyai warna hijau gelap di permukaan daun dan merah tembaga di bagian bawah daun. Jenis yang ketiga yaitu Philodendron imbe. Philodendron ini hampir sama dengan Williamsii, bedanya Williamsii lebih kaku sedangkan imbe lebih lembut. Daya tarik utamanya pada warna daun tua dan muda. Pucuk daun berwarna hijau kuning kemerahan, lalu hijau gelap pada saat tua. Selanjutnya ini adalah pilo yang keempat, daunnya lebar berwarna hijau tua, termasuk tipe memanjat. Pada umumnya tanaman ini dirambatkan di pohon untuk membuat taman lebih asri. Kalau ditanam di pot butuh rambatan terbuat dari ijuk. Tipe yang kelima ada Philodendron williamsii. Ini termasuk tipe merambat meski pertumbuhannya agak lambat. Daunnya hijau, panjang dan berombak pada bagian tepinya dengan tulang daun agak kemerahan. Jenis yang keenam masih sama Williamsii, tapi ini disebut Williamsii Giant karena bentuk daunnya yang lebih besar. Warna daun hijau gelap mengkilap, garis-garis tulang daun jelas, dan ukurannya sangat besar. Selanjutnya yang ketujuh, jenis ini di pasaran lebih dikenal dengan nama pilo jari. Hal ini karena bentuk daunnya menjari. Tanaman ini bukan termasuk tipe memanjat atau merambat. Oleh karena itu disebut pula dengan nama Tripilodendron. Termasuk tipe lambat tumbuh ya, daunnya berwarna hijau metalik. Selanjutnya, pilo yang ini saat berukuran besar, sosok tanaman ini sekilas hampir sama dengan pohon pepaya. Batangnya keras sebesar lengan orang dewasa. Tangkainya pun panjang dengan daun yang lebar. Karena penampilannya besar, sangat cocok ditanam di pojok taman. Selanjutnya yang kesembilan adalah Philodendron jari elegan. Melihat sosoknya, Philodendron ini termasuk kategori pilo jari. Namun di pasaran lebih dikenal dengan nama pilo elegan. Cirinya sama dengan pilo jari tetapi daunnya berwarna hijau keperakan atau silver. Tangkai daunnya tersusun kompak pada batangnya yang pendek dengan posisi tegak atau setengah tegak. Selanjutnya yang ke-10 juga termasuk dengan Philodendron jari, tapi ini adalah jari totol. Disebut demikian karena pada tangkai daunnya terdapat totol-totol berwarna coklat. Selanjutnya yang ke-11 ini termasuk keluarga pilo jari. Ini memiliki sosok yang menawan. Daunnya panjang-panjang dan berwarna hijau tua mengkilap. Susunan daunnya bagus. Tanaman ini termasuk tahan diletakkan di luar sehingga cocok ditanam di halaman. Selanjutnya yang ke-12 ya, ada Philodendron Xanadu. Pilo ini mudah dikenali karena daunnya menjari dengan ukuran yang tidak terlalu besar. Daunnya yang unik cocok untuk daun potong pada rangkaian bunga diletakkan di atas meja. Sosoknya yang indah juga bagus untuk pot plant atau ditanam sebagai elemen taman, lantaran tajuknya tidak terlalu besar. Selanjutnya yang ke-13 ada Philodendron Xanadu Golden sesuai dengan namanya. Kelebihan dari daunnya yang kuning seperti emas. Ukuran daunnya tidak terlalu besar dengan tangkai pendek. Sosok yang rimbun membuatnya tampil menawan. Varian ini cocok untuk dijadikan pot plant dan dipajang di teras rumah. Cantik sekali ya. Selanjutnya yang ke-14 masih termasuk ke dalam Philodendron Xanadu, tetapi ini tangkai panjang. Memiliki kelebihan pada tangkainya yang panjang, ukuran daunnya juga lebih besar, penempatan di pot atau elemen taman sama-sama indahnya. Karena ukurannya yang jadi bisa disempatkan di pot ataupun langsung di tanah pada taman yang indah ya. Jenis yang kelima, sekilas sosoknya memang hampir sama dengan pilo jari. Namun jenis ini memiliki jari lebih sempit dan panjang-panjang. Daunnya berwarna hijau gelap. Jenis ini termasuk tipe merambat dengan pertumbuhan yang lambat. Pada umumnya pilo ini ditanam sebagai elemen taman. Hal ini karena daya tahannya di alam terbuka, jadi dia kuat terhadap panas.
Selanjutnya yang jenis ke-16 ini termasuk Philodendron jari juga ya. Hal yang menjadi istimewa dari tanaman ini adalah daunnya berwarna kuning keemasan. Bahkan tangkainya berwarna kuning keemasan juga. Karena warnanya yang indah, sangat cocok dipajang di pot yang indah diletakkan di teras atau taman. Yang ke-17 adalah jenis Philodendron pinnatifidum. Di pasaran disebut juga dengan pilo gergaji karena bentuk daunnya bergerigi mirip gergaji. Daunnya tebal, lancet panjang, dan bercelah-celah dalam. Panjang daunnya kira-kira 30 sampai dengan 40 cm, sedangkan lebarnya antara 8 sampai dengan 12 cm. Selanjutnya yang ke-18, jenis ini adalah Philodendron gergaji. Hal ini karena penampilannya mirip dengan gergaji. Daya tariknya pada daun yang berwarna kemerahan saat muda, lalu berwarna hijau pupus, lalu hijau cerah pada saat tua. Jadi dia memiliki degradasi warna ya. Selanjutnya, nah ini jenis yang ke-19 ini termasuk ke dalam Philolangka. Karena kombinasi pola hijau dan putih sedang menjadi incaran kolektor. Semakin besar daun putihnya semakin lebar sehingga seimbang dengan warna hijaunya. Karena ini termasuk langka, maka harganya juga bisa melambung tinggi. Selanjutnya ke-21 ada Philodendron martianum atau daun lebar. Daya tarik dari pilo eceng ini pada daun yang lebar ditunjang dengan tangkai yang gemuk. Penampilan pilo eceng ini semakin menawan. Jadi ini bentuknya seperti eceng ya, pada batangnya itu menggelambung karena itu disebut dengan Philodendron martianum. Selanjutnya yang ke-21 ini hampir sama ya. Penampilan pilo eceng ini menarik, hal ini karena daunnya mengalami mutasi. Hal ini dapat dilihat dari permukaan daunnya bergelombang pada bagian pinggirnya. Nah, itu perbedaannya dengan yang sebelumnya. Selanjutnya jenis yang ke-22. Pilo eceng ataupun di daunnya. Coba lihat, bentuk daunnya seakan-akan melengkung karena tangkai tidak tegak, sementara daunnya tegak. Dengan penampilan seperti ini, tampilannya semakin istimewa. Selanjutnya, Philodendron jenis yang ke-23. Ini termasuk pilo eceng. Pilo eceng ini memiliki sosok yang terlihat gemuk, padat, dan kekar. Hal ini karena tangkainya yang pendek dan besar sehingga tampak menggembung. Umumnya seperti pilo-pilo eceng lainnya, dia memiliki batang yang menggembung pada bagian bawahnya. Selanjutnya yang ke-24, berbeda dengan yang bertangkai pendek, pilo ini disebut pilo eceng bertangkai panjang, tampak lebih gagah. Susunan daun yang bagus menjadi nilai tambah penampilan yang lebih menawan. Untuk mendapatkan sosok pilo seperti ini membutuhkan perawatan ekstra sejak kecil. Selanjutnya yang ke-25, pilo eceng ini memiliki penampilan yang langka karena daunnya mengalami parigata. Sekujur permukaan daunnya berwarna hijau dengan bercak-bercak kuning. Semakin banyak bercak kuning di permukaan daun membuat sosoknya makin unik dan antik. Harga pilo eceng yang mengalami parigata tentu saja lebih mahal. Selanjutnya jenis yang ke-26. Penampilannya berdaun panjang dengan tangkai pendek mirip golok. Susunan daunnya bagus dan kompak dengan posisi tegak. Uniknya ketika kecil, ukuran daunnya ini berwarna kemerahan lalu berubah hijau saat dewasa. Selanjutnya yang ke-27. Sesuai dengan namanya, dia terlihat gagah. Coba lihat bentuk daunnya berlekuk-lekuk pada bagian pinggirnya. Pada permukaan daunnya juga tampak bergelombang. Daunnya lebih berwarna hijau tua, sedangkan garis-garis tulang daunnya lebih jelas. Selanjutnya, jenis yang ke-28, daunnya berbentuk bulat meruncing seperti hati. Daunnya berwarna hijau tua dengan tekstur halus dan mengkilap. Urat tulang daun berwarna hijau muda tampak kontras. Tangkai daun tersusun kompak pada batangnya yang pendek dengan posisi tegak atau setengah tegak. Selanjutnya yang ke-29. Permukaan daunnya berwarna hijau kekuningan, ada pula yang menyebut warnanya lembut, dan ada pula yang menyebutnya kusam atau tidak mengkilap. Meski begitu, jenis ini memiliki daun yang agak tebal sehingga terlihat kekar dan gagah. Jenis yang ke-30 sesuai dengan namanya, Philodendron ini memiliki daun berwarna hijau. Susunan tajuknya kompak dengan posisi tegak atau setengah tegak.
Jadi semua jenis philodendron ini memiliki ciri khas karakternya masing-masing ya, dan hampir mirip-mirip tetapi tetap tidak sama. Yang ke-31 adalah Philodendron Green Congo, tangkai panjang. Philodendron ini dikenal dengan nama Pilopuki juga di pasarannya. Dan ini adalah Philodendron yang kedua. Sosoknya hampir sama dengan Philodendron Green Congo. Perbedaannya pada warna daunnya hijau kemerahan, serta tangkai daunnya berwarna merah kehitaman. Dan ini adalah Philodendron yang ketiga. Posisi tangkai daunnya hampir tegak sehingga penampilannya gagah. Dia termasuk philo yang bongsor ya. Tampilannya gagah tetapi anggun. Berikutnya adalah philo yang ke-34 yaitu Philodendron melanoni. Daunnya yang hijau segar dengan tangkai hijau semu kemerahan. Daunnya sempit, susunan tajuk bagus dan cenderung kompak. Tipe yang ke-35 ini sepintas hampir sama dengan Philodendron melanoni. Perbedaannya pada ukuran daunnya yang agak lebar. Kalau yang melanoni itu lebih sempit. Yang ke-36 ini, selain sosoknya besar, keistimewaan dari philo ini pada daunnya berwarna hijau dengan semburat kuning. Semakin banyak bercak kuning menyebar di permukaan daun membuat penampilan philo ini lebih istimewa. Karena itu disebut Philodendron melani variegata. Ini yang ke-38 unik sekali ya. Karena daunnya yang sempit dan panjang dengan ujung lancip, serta perhatikan urat daunnya yang rapat tersusun rapi, sejajar membentuk pola yang indah. Jadi ini termasuk unik beda bila dibandingkan dengan yang lainnya. Selanjutnya yang ke-39 ini mempunyai daun hijau gelap atau hijau kehitaman. Pada daun muda berwarna lebih hitam, lalu berangsur-angsur pudar berubah berwarna hijau gelap. Tangkai daunnya berwarna merah kehitaman dengan ukuran pendek sehingga tampak kompak. Selanjutnya yang ke-39 disebut Philodendron tricolor. Sesuai dengan namanya, philo ini memiliki 3 tingkatan warna. Ketika daun muda berwarna kuning, lalu berangsur-angsur kemerahan dan hijau pada saat daunnya tua. Keistimewaan lainnya ada bercak-bercak kuning dan merah di setiap daun yang tuanya. Yang ke-40 ada Philodendron marble. Ini mudah dikenali karena sosoknya mirip daun talas. Daunnya lebar, bulat, dan berwarna hijau tua. Tangkai daunnya panjang berwarna hijau tua. Susunan tajuknya bagus dan teratur. Karena ukurannya besar, tanaman ini dapat dipakai sebagai ornamen taman. Yang ke-41 ini sama dengan yang ke-40. Cuman karena yang 41 variegata berarti daunnya itu ada bercak-bercak kuning menyebar di seluruh permukaan daunnya yang hijau. Jenis yang ke-42 yaitu Philodendron lemongrass. Ini hampir sama dengan Philodendron orange. Bedanya kalau yang lemongrass ini ukuran daunnya lebih menyempit. Selanjutnya yang ke-43 ini secara keseluruhan memberikan kesan gagah dan mewah. Hal ini dapat dilihat dari daunnya yang berwarna merah ketika muda, lalu berwarna kehitaman dan hijau gelap saat tua. Yang ke-44, sesuai dengan namanya, Philodendron orange ini memiliki daun berwarna merah segar ketika muda seperti buah jeruk orange yang matang. Warna daunnya berangsur-angsur coklat lalu hijau gelap ketika tua. Selanjutnya yang ke-45 ini sesuai dengan namanya, warna daunnya berwarna kuning cerah keemasan. Warna daun tersebut berangsur-angsur menjadi hijau segar pada saat tuanya. Tangkai daunnya pendek dengan warna kuning. Selanjutnya ke-46 ini hampir sama persis dengan yang ke-45 yaitu golden ball. Yang membedakan adalah warna daunnya yang lebih hijau pada saat tua. Selanjutnya yang ke-47 ada Philodendron sunlight. Ini sesuai dengan namanya. Warna daun mudanya berwarna kuning kemerahan seperti sinar matahari saat terbit atau saat tenggelam. Ciri lainnya, tangkai daunnya pendek berwarna merah.
Yang ke-48 ini Philodendron red cherry sepintas sama dengan orange juice, namun bila diperhatikan secara seksama, red cherry memiliki daun muda berwarna merah kekuningan. Perpaduan warna merahnya lebih kuat ya di sini. Ke-49 yaitu Philodendron orange juice. Warna daun mudanya berwarna kuning kemerahan, daun tersebut berubah hijau gelap saat tua. Tangkai daun agak panjang berwarna merah kecoklatan, bentuk daun sempit dan memanjang dengan ujung runcing. Dan yang terakhir adalah yang ke-50 Philodendron yellow opal. Sesuai dengan namanya, philo ini memiliki daun opal dengan ujung meruncing, daun mudanya berwarna kuning, lalu berangsur-angsur hijau pada saat tua. Tangkai daun hijau dan agak panjang, susunan tajuk bagus dan tampak kompak. Selanjutnya yang ke-51 ada philo moonlight. Philo ini juga hampir sama ya dengan golden ball dan pinball. Yang membedakan dengan keduanya adalah bagian pangkal daun berlekuk dalam. Bentuk daunnya juga agak memanjang, tidak membulat. Warna daun jenis ini kuning lembut, itulah sebabnya dinamakan dengan cahaya bulan. Selanjutnya yang ke-52 ada Philodendron lemon. Philo ini memiliki keistimewaan pada warna daun mudanya yang kuning kehijauan. Warna daun tersebut berangsur-angsur menjadi hijau gelap pada saat tua. Susunan daunnya pun bagus, kompak, dan cantik. Yang ke-53 ada Philodendron tropical sunrise. Philodendron ini menjadi kembaran orange juice dan red cherry. Hal yang membedakan dengan keduanya hanya terletak pada warna daun mudanya yang cenderung lebih merah. Selain itu, tropical sunrise juga memiliki daun yang lebih sempit atau tidak lebar. Selain berpenampilan gagah dan mewah, varian ini memiliki bentuk daunnya lebih bulat, warna daunnya pun lebih gelap. Selanjutnya yang ke-55, serupa tapi tak sama dengan Philodendron New Black Cardinal. Jenis ini memiliki daun lebih panjang, warna daunnya pun lebih gelap. Ke-56 ada Philo Black Cardinal. Philodendron ini mempunyai penampilan yang gagah, kekar, dan mewah. Hal itu dapat dilihat dari bentuk daun yang lebar dengan warna merah kehitaman. Pada urat daunnya tampak bergelombang, membuatnya semakin memikat. Tangkai daunnya panjang berwarna merah kehitaman, susunan tajuknya bagus, jenis ini termasuk tipe merambat meskipun pertumbuhannya lambat. Yang ke-57 ada Philo Red Emerald. Penampilan philo ini hampir sama dengan Green Emerald, daunnya berukuran lebar memanjang dengan ujung runcing. Susunan tajuk bagus dan cenderung kompak. Hal yang istimewa pada philo ini adalah daun mudanya berwarna merah dan tangkai daun coklat gelap. 58 adalah Green Emerald. Penampilan philo ini cukup menawan. Daunnya berukuran lebar memanjang dengan ujung runcing, susunan tajuk bagus dan cenderung kompak. Yang ke-59 ada Philodendron hastatum. Jenis ini memiliki daun hijau kelabu keperakan, permukaan daun halus dan mengkilap, bentuk daunnya seperti jantung dengan ujung lancip dan ramping, tangkai daun berwarna hijau kelabu dengan panjang sekitar 35-55 cm. Tanaman ini termasuk jenis yang tumbuh merambat, tampilannya kian memikat bila rajin dipangkas dan diberi penopang. Ke-60 ada Green Imperial. Philodendron ini memiliki tampilan yang anggun dan berwibawa. Hal itu dapat dilihat dari bentuk daunnya yang opal dengan ujung meruncing pada bagian pangkal daun menyempit. Warna daunnya hijau cerah, tangkai daun panjang berwarna hijau. Yang ke-61 ada Philodendron Pigskin. Namanya unik ya, memang sesuai dengan permukaan daunnya yang halus dan lembut. Daunnya berbentuk bulat seperti hati, posisi daunnya cenderung ke bawah ditopang tangkai yang panjang. Selanjutnya ke-62 ada Philodendron epansi. Penampilan Philodendron ini anggun dan menawan. Hal itu karena daunnya berwarna hijau dengan sosok yang lebar. Lekuk di bagian pinggir daun membuat semakin indah penampilannya. Ini yang ke-63. Philodendron ini dikenal pula dengan sebutan super atum. Sepintas jenis ini termasuk kelompok philojari. Namun daya tariknya pada jari-jari daunnya yang keriting sehingga tampil unik. Semakin besar ukuran tanaman, sosoknya pun semakin menarik.
Selanjutnya, jenis yang keempat ada Philodendron Congo compact. Philodendron ini mempunyai daun dengan ukuran kecil, tangkai daunnya juga pendek. Tanaman ini tumbuh rimbun sehingga secara keseluruhan tampak kompak. Ini adalah jenis yang ke-65. Di pasaran lebih dikenal dengan istilah kabel busi. Hal ini karena batangnya bulat, panjang, dan berwarna coklat. Daunnya lebar dan memanjang berbentuk hati mirip dengan Philodendron williamsi. Untuk mendapatkan penampilan seperti ini membutuhkan perawatan ekstra, terutama sejak tanaman masih kecil. Selanjutnya jenis yang ke-66 ada pilo pisang. Pilo untuk daun seperti pelepah daun pisang karena itu disebut dengan pilo pisang. Tangkai daunnya panjang, warna daun hijau mengkilap. Selanjutnya ke-67 ada pilo totol. Pilo ini memiliki bentuk daun seperti pilo williamsi, tetapi posisinya tegak. Hal yang istimewa adalah totol-totol berwarna coklat di sekujur tangkai, jadi bukan di daunnya ya, tetapi di tangkainya. Karena itu disebut dengan pilototol. Lanjut, yang ke-68 ada Philodendron giganteum. Pilo ini memiliki bentuk daun bulat dengan ukuran lebar. Hal yang menjadi daya tarik jenis ini adalah daunnya bergelombang pada setiap urat daunnya. Karena berukuran besar, cocok ditanam di tempat yang teduh. Nah, ini adalah jenis ke-69. Pilo ini juga termasuk berukuran jumbo, daunnya lebar memanjang dengan ujung meruncing. Pada pinggir daun terdapat lekukan-lekukan yang membuat penampilannya semakin menarik. Tangkai daun panjang, tanaman ini juga termasuk tahan terpanggang sinar matahari. Nah, sahabat, selanjutnya ini adalah yang terakhir di video kali ini, yaitu yang ke-70 ada Pilominarum. Pilo ini berukuran jumbo karena daunnya yang lebar. Oleh karena itu, cocok ditempatkan sebagai elemen taman. Nah, sahabat pecinta tanaman hias, khususnya pecinta tanaman Philodendron, itulah 70 jenis tanaman Philodendron. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.